pertama, bagaimana cara input data hasil kuesioner ke dalam software SPSS. Contoh data kuesioner yang kita gunakan adalah judul pengaruh pengalaman kompetensi dan independensi terhadap kualitas auditor, pengalaman variabel X1, kompetensi variabel X2, independensi variabel X3, kualitas variabel YJ. Jumlah data yang kita gunakan adalah 100 responden, di mana saat kita pertama kali membuka SPSS akan muncul dua lembar. Yang pertama lembar kerja SPSS yang berfungsi mengolah data. Yang kedua lembar kerja output SPSS yang berfungsi menampilkan hasil olahan data untuk dianalisis. Coba untuk memulai, untuk pertama kali kita akan buka software SPSS dan saat itu menginput data hasil kuesioner dalam bentuk Excel ke dalam SPSS. Buka file, lalu pilih open, pilih data yang hasilnya kuesioner dalam bentuk Excel, kemudian open, lalu dipilih file of type, pilih all file agar data Excelnya dapat terlihat, lalu open. Dan saat itu akan muncul opening Excel data source seperti ini, lalu klik OK. Di lembar kerja akan muncul hasil data kuesioner yang dalam bentuk Excel sudah terinput software SPSS. Di dalam lembar kerja terdapat dua halaman, ada data view, data variable view. Untuk variable view terlebih dahulu harus diatur dalam pemberian nama dalam setiap variabelnya, di mana hasil kuesioner ini merupakan hasil jawaban-jawaban dari kuesioner. Di sini ada variabel pengalaman kerja sekitar ada 8 pertanyaan. Kemudian variabel kompetensi ada 10 pertanyaan. Variabel independensi ada 11 pertanyaan. Variabel kualitas ada 5 pertanyaan. Berikan label ini untuk setiap pertanyaan termasuk dalam variabel apa. Cara memberikan nama di label dengan cara ketik variabel di copy, lalu ditarik sesuai jumlah variabel, lalu di paste sampai pertanyaan sesuai variabelnya. Setelah itu kita ubah di ukuran data-data yang dimasukkan adalah jenis data ordinal. Yang kita ubah lagi di mensurnya, jadi semuanya kita ganti dengan variabel ordinal. Jadi dengan cara klik nanti kita pilih ordinal lalu copy and paste. Kedua, cara membuat variabel dalam SPSS. Caranya adalah dengan klik menu, transform lalu compute variable. Ini adalah data yang sudah kita masukkan sebelum ada 100 responden. Mulai untuk mengolah datanya dengan klik transform lalu compute variable. Peran pertama, membuat variabel pengalaman dengan simbol X1, kemudian masukkan ke numeric expression dan jumlahkan setiap pertanyaan variabel pengalaman, dijumlahkan sampai 8 pertanyaan lalu klik OK. Akan muncul
muncul lembar output jika sudah execute bahwa variabel X1 sudah terbentuk, dan lihatlah lembar kerja bahwa variabel X1 sudah terbentuk. Pada lembar variabel view muncul X1 yang artinya sudah terbentuk. Dan langkah kedua membuat variabel X2. Dengan klik transform lalu compute variable, ganti dengan X2, pilih variabel kompetensi dan masukkan nomor expression dan jumlahkan lagi di setiap pertanyaan hingga 10 pertanyaan. Lalu klik OK dan muncul lembar output bahwa variabel X2 sudah terbentuk. Langkah ketiga untuk membuat variabel X3, caranya dengan transform lalu compute variable dan ganti menjadi X3. Tambah hingga 11 pertanyaan lalu klik OK dan variabel X3 sudah terbentuk di lembar output. Keempat, yang terakhir, membuat variabel Y dengan cara yang sama, pilih transform, lalu komputer variable, dan ganti menjadi simbol Y, ubah hingga 5 pertanyaan, lalu OK. Dan variabel Y sudah bentuk dan dapat melihatnya di lembar kerja variabel view, dan di variabel view akan muncul variabel X1, X2, X3, dan Y. Tiga, uji validitas dengan cara klik menu Analyze, lalu Correlate, kemudian Bivariate. Seek value di bawah 0,05 data valid. Klik menu Analyze, lalu Correlate, lalu Bivariate. Setelah itu muncul Bivariate Correlation. Untuk variabel pertama, ambil variabel pengalaman yang terdapat 8 pertanyaan dan disimbolkan dengan X1. Setelah itu pindahkan ke variables. Tidak lupa mencentang person, klik to tables, lalu centang flag significance correlation, kemudian OK. Akan muncul tampilan lembar output seperti ini. Ini adalah variabel pengalaman, di mana variabel ini berisi 8 pertanyaan yang sudah terdata, dan lihat hasil nilainya. Jika nilainya variabel yang di bawah 0,05 berarti datanya valid. Jadi nilai untuk variabel pengalaman adalah valid. Langkah kedua, klik menu Analyze, lalu Correlate, lalu Bivariate. Setelah itu variabelnya ubah menjadi variabel kompetensi yang terdapat 10 pertanyaan dan disimbolkan dengan X2. Setelah itu pindahkan ke variables, lalu klik OK. Akan muncul lagi tampilan output seperti yang berbeda hanya dari variabel. Ini variabel kompetensi yang menunjukkan hasil seek value-nya valid. Langkah ketiga, klik menu Analyze, lalu Correlate, lalu Bivariate. Setelah itu ubah lagi dengan mengganti variabel independensi yang terdapat 11 pertanyaan dan disimbolkan dengan X3. Setelah itu pindahkan ke variables, kemudian OK. Akan muncul tampilan lembar output lagi dengan data variabel independensi yang menunjukkan seek value-nya valid. Langkah keempat,
klik menu, lalu analyze, lalu correlate, lalu bivariate. Setelah itu ubah variabelnya menjadi variabel kualitas auditor yang terdapat 5 pertanyaan dan disimbolkan dengan Y. Setelah itu pindahkan ke variabel lalu oke. Muncullah lembar output dan hasil seek value dari variabel kualitas editor adalah valid. Uji reliabilitas. Klik menu, analyze, lalu scale, kemudian reliability analysis. Crown based alpha di atas 0,60 adalah reliable. Klik menu, lalu analyze, lalu klik scale, kemudian klik reliability analysis. Setiap variabel kita uji satu persatu. Yang pertama, variabel pengalaman untuk S1 tidak usah dimasukkan, lalu pindahkan dan klik OK. Dan yang kedua, uji pada variabel kompetensi seperti pada awal klik analysis, lalu scale, lalu klik reliability analysis. Dan yang ketiga, untuk variabel independen X3 nya tidak usah dimasukkan juga, dengan cara klik analyze, kemudian scale, lalu reliability analysis. Yang terakhir ada variabel kualitas, yang dimana variabel kualitas ini adalah variabel Y dan variabel Y, tapi dipasukkan juga langsung diklik analyze, kemudian scale, lalu klik reliability analysis. Dan keempat, variabel itu semua akan tercatat di lembar output. Uji regresi. Analyze, lalu regression, lalu linear. Elsewhere. Jika lebih dari 80%, artinya 80% variabel Y dipengaruhi oleh variabel X dan sisanya 20% dipengaruhi oleh variabel lain. Innova. Seek value kurang dari 0,05 berarti secara keseluruhan atau simultan variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Uji variabel atau uji T. Seek value kurang dari 0,05 berarti variabel X N berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Mulai dengan lihat data di variabel view, lalu klik menu, lalu klik analyze, kemudian klik regression, dan klik linear. Di linear regression ada dependent dan independent. Variabel dependent itu adalah variabel yang dipengaruhi atau disebut variabel Y. Dan variabel independen adalah variabel yang dipengaruhi atau disebut juga variabel X. Lalu di sini variabel dependen diisi dengan Y dan variabel independen diisi dengan X1, variabel X2, variabel X3. Setelah itu ke menu statistika, klik dan beri centang pada estimates dan metode fit, lalu continue dan klik OK. Di lembar output akan terlihat di bagian uji regresi. Di sini apa saja yang mempengaruhi kualitas kerja auditor dan yang berpengaruh ada dua variabel. Variabel S1 pengalaman kerja dan variabel S3 yaitu